Hello everyone, welcome to our podcast with me, Ranisa Octavia. And hello viewers, how are you today? I hope you are doing great. So guys, I'm not here today because we have a special guest. Please welcome Mr. Arif. Thank you. How are you, sir? Fine. Okay. Before we start, can you tell us about yourself first? My name is Arif Setian Nugroho, and I'm a lecturer at University of Setiabudi Bandung. I've been teaching here about 7 to 8 years in English study program. Then actually I graduated from Hamka Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka in 2015. And I'm here is lecture of English for Business and some maybe introduction to literature. Okay, so before we start, I want to say thank you for your coming. Yeah. Karena kita bisa sharing about your experience tentang how to learn English. And I have some question for you. Okay. And the first question is, what do you think about learning English? Learning English is important for everyone ya. Yes. Tidak hanya harus akademisi yang harus belajar bahasa Inggris. Even for example, technician and then even cleaning service is also need to learn English ya. Even until government, I think that's all we need English because almost every thing in this world today. We also kita sering nemu lah kata-kata yang bahasa Inggris. Jadi jangan sampai when we see the words we cannot understand the meaning. Jadi saya kira itu alasan kenapa kita perlu belajar bahasa Inggris. Ya, karena semua orang memang perlu dan sangat penting ya untuk bisa memahami gitu. Iya, the konsepnya adalah belajar adalah kewajiban kita semuanya. Memang mana yang penting dulu yang untuk kita pelajari, mau itu about your agama mungkin ya, atau mungkin ke eksak atau mungkin ke bahasa ya, kita bisa explore lah based on our interest ya, berdasarkan kita maunya kemana ya. Supaya when we learn something ya, we can enjoy the process. It's not the result ya, but the process. Yeah. Okay. The next question is, in this era, is it important to learn English language and why? As I told before, learning English is part of quite a vital, saya kira, mata pelajaran atau bahasa yang sangat vital ya, hampir di segala aspek kehidupan kita ya. Maaf, kita memiliki profesi yang orang anggap itu tidak perlu ya, saya kira masih tetap perlu gitu ya. For example, if we are a technician, we have to learn about engineering, about machining and others ya. The source is commonly be found in language is English. Apalagi pendidikan gitu kan, pendidikan banyak lah saya kira yang perlu kita pelajari menggunakan bahasa Inggris. Even Anda kuliah di prodi non bahasa Inggris pun bahasa Inggris tetap dipelajari ya. Saya kira seperti itu ya. Pentingnya hampir di sebagian besar aspek kehidupan kita yang menggunakan bahasa Inggris. Iya, untuk kedepannya juga ya pasti
ya saya kira untuk sampai ke depannya tidak akan ada ruginya lah kita untuk mempelajari bahasa Inggris ya, apalagi kita mempelajari bahasa Inggris based on our interests. Ya, betul sekali. Jadi jangan maaf ya, misalnya Nisa kuliah cuma pengen dapet ijazah, enggak seperti itu konsepnya. Jadi kita belajar masuk ke prodi bahasa Inggris, we want to learn something ya. Kita ingin belajar bahasa Inggris. Jadi hasilnya mau baik mau kurang baik, kita kembalikan ke proses kita sudah maksimal atau belum. Nah, seperti itu. Iya, karena Ranisa juga ya bukan hanya sekedar untuk ya kuliah saja, karena dari awal ya interest about English language. Terus bukan karena sudah bisa juga, tapi ya we learn in Setiabudi gitu. We learn something like listening, reading. Ya bukan karena bisa juga, tapi di sini kita belajar untuk berproses gitu. We have to learn the process and we have to appreciate the process, not the result. The result sometimes following the process. Yeah. Okay. The next question is, where is the best place for us to learn English? We can learn English anytime and anywhere. Yeah. For example, I have a friend. He is a mechanic, but he has not even any basic English, but he read many books. Yeah. The language of the book is English. Jadi walaupun rekan saya ini katakanlah si A belajar tanpa sebuah naungan lembaga ya, atau tanpa sebuah tempat atau tanpa sebuah inilah gitu, jadi dia bisa berproses, but sometimes when he finds some difficult things, some difficult words, ya dia tanya lah ke ahlinya gitu kan. But if we want to make sure that our process of learning is guaranteed ya, kalau kita ingin proses pembelajaran kita terjamin, maka salah satu caranya ya kita bisa pergi ke lembaga pendidikan, di mana lembaga itu saya kira sudah memiliki standar minimum yang memang sudah ditetapkan oleh baik penyelenggara maupun oleh pemerintah. Dan untuk di Kota Lebak ini saya kira banyak juga lah perguruan tinggi yang sudah kredibel ya, sudah mapan, sudah usianya sudah bahkan lebih dari 1 dekade lebih, di mana saya kira itu memiliki pengalaman yang sangat berharga ya untuk kita menuntut ilmu di sana. Jadi ya silahkan Anda carilah di Lebak ya, di Lebak saya kira banyak lah, ada universitas yang swasta maupun negeri yang bisa kita singgahi untuk belajar tentunya. Okay. The next question is, does everyone can learn about English? Yes. Yes, yeah? Yeah, everyone can learn about English, and everyone can learn English everywhere and anytime. Yeah, without any restriction like. Yes. And when we should start to learn English? Talking about that is based on my opinion, the big point of when we should start learning English is from early childhood. From childhood. Wow. But if we don't have any opportunity to learn from our children, ya kita bisa belajar bahasa Inggris kapanpun. Jadi ketika Anda butuh, ya kalau nggak ada teman yang bisa bahasa Inggris, ya at least ya Google Translate lah. Gak ada kan
nggak ada misalnya kata terlambat juga ya. Kalau Iya. misalnya interest di umur ya 20-an, why not? Kita Iya, belajar why not? bahasa Inggris. Jadi guys, nggak cuma since we were children gitu, ketika kita interest di umur misalnya 20 atau ya first graduate mungkin baru interest juga, it's okay to learn English Anytime. anytime and everywhere. And if you want, you can learn the language. And what is the steps for us to learn English skill which absolutely from your experience? Based my experience, actually, kalau boleh jujur, saya sebetulnya dari dulu lah, saya tidak ada gambaran I want to be a teacher. Wow. Yeah, I don't want to be a teacher because I know my leg and then I have some difficulties and others. But when we want to learn the language, the first thing that we have to know is their vocabulary. The first thing, based on my experience. Yeah, when I was in senior high school, I lost some boy bands, not the boy band, some bands. Yeah, the language from the band is using English. Then the song sounds good. So I look for the vocabulary. Ya, saya cari kosakatanya. Oh, ini maksudnya jadi seperti ini. And finally, when I was senior high school, I got some English not really bad lah. Jadi nilai bahasa Inggrisnya nggak terlalu jelek gitu ya. Jadi di bawah enggak, di atas enggak, tapi ya sedang lah. Biasa aja. Ya karena memang saya dari SMA itu suka, oh ini ada kata apa, kita cari kan habis. Oh iya. Yeah. I decline about how to pronounce it, and I forget about how to spell it well. Ya, yang penting saya tahu dulu lah ini artinya apa, kemudian itu from word to word, and then the proses meningkat dari kalimat, ya. From words to sentence. From words to sentence, and then from sentence to paragraph, etc. And menurut saya itu, jadi any kind of language ketika kita ingin belajar, kita setidaknya harus tahu kata-katanya dulu gitu ya. Vocabulary first. Vocabulary first. Setelah itu barulah if we want to know more deeply, you can learn about how to read it and how to spell it dan sebagainya ya. Tapi ya itu tadi yang saya kira the first step we have to know the vocabulary. Ketika ya belajar bahasa Inggris gitu Pak, ya kan belajar bahasa Inggris itu proses yang panjang juga. It's not saya kira nggak bisa kita pintar bahasa Inggris sehari dua hari ya. Sebulan 2 bulan bisa, tapi bisa ke situ. Iya. Tapi kalau misalnya seperti orang awam seperti saya, kita harus mulai dari interest kita apa, atau mungkin bisa juga dari kebutuhan kita. For example, we have a motorbike, ya, kita punya motor lah, misalnya kita punya kendaraan roda 4 atau dan sebagainya. Ini biasanya kan ada buku pengguna ya. Oh, iya. Saya kira bukan hanya motor roda 4, bahkan even elektronik juga ada ya, buku pedoman pengguna. Dari situ kita bisa explore ya. Jadi karena masa sih kita punya gadget yang canggih tapi kita tidak mampu memaksimalkannya, saya kira kurang juga ya. Jadi kita bisa baca dari panduan pengguna kalau servis manual, dan karena itu menjadi mindset kita bahwa we need the knowledge, kita butuh itu, jadi kita bisa explore lebih dalam. And I think we have same experience because Ranisa juga interest bahasa Inggris itu dimulai dari
Iya. Ya, jadi ketika kita mendengarkan lagu bahasa Inggris, oh ini artinya apa ya? Ini artinya apa? Jadi semakin penasaran, lalu Sebelum penasaran kita ulik tuh kata-katanya. Jadi kita bisa belajar dari lagu, dari film juga Yeah, bisa. it can be from movies ya. Jadi Yes. ada seorang lecturer, itu lecturer saya. Beliau memiliki sebuah penelitian di mana beliau meneliti bahwa watching movie can improve children's English ability. Ya. Ya, jadi hanya karena sebuah sebuah movie English dari si anak itu jadi improve gitu. Dan saya kira itulah the simplest thing ya we can learn English ya. Jadi kalau misalnya Anda punya anak, kemudian anaknya suka nonton YouTube, tolonglah itu, daripada kita harus kesana kesini nyari tempat belajar, kasih aja video dalam bahasa Inggris ya. Anything gitu. Dan jika terbiasa mungkin ya bisa mengimprove juga. Nah, iya, the key point is terbiasa. Kalau kita terbiasa dengan bahasa Inggris, saya kira secara tidak langsung akan grow ya. Ya. Jadi tanpa kita harus dipaksa pun ya kita bisa walaupun seadanya gitu. Ya. Karena kemarin juga Ransa mendapat insight baru dari Mr. Omai. Ya. Katanya listening it's not skill, but listening is habit. Jadi Yeah. memang ya dibiasakan gitu ya Pak. Iya, jadi to getting the information ya kita bisa dari membaca ataupun dari listen ya. Kita dapat informasi itu dari dua cara itu biasanya. Kalau nggak membaca ya kita mendengarkan. Dari situ kita kan memproses informasi tersebut supaya kita bisa memahami. Setelah kita memahami barulah kita bisa kasih feedback lah. Ya sederhana seperti itu. Nah jadi kalau listeningnya kita nggak jalan, readingnya juga nggak jalan, kemudian interest kita nggak jalan, ya kita mau gimana gitu? Nggak akan bisa apa-apa. We will know anything, something. Jadi nggak bisa tahu apa-apa kalau kita nggak mau ada informasi, nggak mau baca. Itu yang menjadi kendala saya kira dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Because you don't have any motivation for doing that. Iya, the first thing that we have to have the motivation. Intinya kita harus punya motivasi belajar. Mau belajar apa ya harus semangat dulu. Kalau nggak semangat sama aja. Sama aja dong. Anda mau kuliah di kampus yang ternama pun, Iya. saya kira kalau motivasi belajar kitanya ini kurang, ya saya kira nggak akan sampai lah, nggak akan maksimal untuk proses menentukan hasilnya gitu loh. Jadi istilahnya kalau misalnya Nisa di Setiabudi kuliahnya, lecture-nya udah oke nih, dokternya udah banyak, ya lektor udah banyak lah, udah saya kira hampir semuanya lektor di Setiabudi. Kemudian prodinya sudah lumayan lama gitu kan, sudah setidaknya memiliki pengalaman yang lebih baik lah gitu. Dokternya udah banyak gitu. Kurang apa lagi, fasilitas ya kita ada gitu. Jadi kalau misalnya Anda kuliah di sini tapi hasilnya segitu-gitu aja, saya kira yang perlu dipertanyakan adalah motivasi diri kita di awal untuk belajar ini maksimal apa belum nih gitu. Kalau motivasinya kurang, berarti kan prosesnya juga ada yang kurang nih gitu. Dari situ kita bisa introspeksi seperti itu. Karena ya mungkin yang perlu dipertanyakan bukan lembaganya atau apa, tapi motivasi dari about yourself first. Motivasi kitanya belajar. Saya kira tempat belajar, lembaga apapun itu semuanya itu memiliki standar masing-masing ya. Kemudian mau hasilnya maksimal atau enggak, itu
kembali lagi ke diri kita, dan kita tidak bisa menyalahkan pemerintah apalagi kan menyalahkan lembaga. Ya kita kembali lagi lah introspeksi diri kita belajarnya sudah maksimal atau belum. Jika ada yang kurang ya kita koreksi sama-sama seperti itu. Okay, the next question is, please give us some motivation for burning up our spirit to learn English. Yeah, learning English is not special thing for someone gitu. Anggaplah bahasa Inggris ini sebuah kebutuhan bagi siapapun itu. Jadi apapun profesi kita, berapapun usia kita, kemudian bagaimana pengalaman pendidik kita, saya kira belajar Inggris ini merupakan hal yang penting perlu kita pelajari supaya itu tadi kita tidak tertinggal oleh zaman lah istilahnya. Bukan kita belajar bahasa Inggris modern, enggak kita akan, tetapi kita belajar bahasa Inggris untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita justru ya. Saya kira seperti itu tuh. Kalau untuk ingin istilahnya lebih cepat ya. So mungkin teman-teman yang nonton juga punya kesulitan tersendiri ya Pak. Ya. Untuk kesulitan Bapak sendiri ketika belajar bahasa Inggris itu apa aja begitu? Banyak sekali kalau misalnya diceritakan ya nggak cukup 1-2 jam saya kira. Kita ketika menemukan sebuah kata yang baru misalnya, ini kalau nggak tahu artinya, kalimat ini bisa indah maknanya gitu kan. Jadi ada contoh kalimat misalnya ada satu kata kita nggak tahu artinya, bisa indah makna yang tebakan kitanya gitu kan. Jadi bisa menghasilkan ketimpangan atau kesalahan interpretasi lah seperti itu ya. Nah itu kendala-kendala yang saya kira sering kita temui lah. Tapi saya kira sekarang kita nggak begitu sulit ya, karena hampir di media cetak, media online dan lain sebagainya sudah dimasuki kosakata dalam bahasa Inggris ya. Tinggal kitanya mau tahu enggak gitu. Kalau nggak mau tahu ya udah. Gitu. Kalau misalnya Anda interest, saya yakin Anda bisa tahu gitu kan, bisa paham, bisa mengenal, dan itulah bahasa Inggris. Kadang ada beberapa orang bahasa Inggris mah udah bahasa Inggris udah lah kayak nyerah lah gitu kan. Iya, langsung nyerah dari awal gitu. Padahal kalau misalnya yang bersangkutan ada interest atau ada kepo-nya lah kalau kata anak muda sekarang ini, saya kira bakal senang juga sih. Bakal senang. Karena I think learning English itu yang susah ini mungkin ya konsistensinya. Ya, konsistensi. Yeah, konsistensi karena kan it's a long process and we need to learn, we need to practice, and we need to consist. Ya, karena kalau kita misalnya hanya belajar tapi sebentar gitu kan gak maksimal juga ya. Iya, sama halnya misalnya kan bisa kuliah terus ya jadi cuma aja keluar ya udah gitu kan. Jadi apa hasilnya itu kita nggak bisa melihat dengan jelas gitu. Bahwasanya kan bisa aku dari studi gitu. Tapi ya proses seperti itu jadi nggak kelihatan nih gitu. Tapi kalau misalnya prosesnya kelihatan, saya kira maaf misalnya kan bisa sampai lulus di sini kelihatan terus itu nanti kok hasilnya gitu kan, prosesnya bahwasanya kan bisa pernah belajar di sini. Jadi seperti itu ya. So guys, kita mendapat insight baru karena belajar bahasa Inggris itu it's a long process. Long process, we need to practice, consist, and don't forget to your motivation. Ya, kita harus punya motivasi, kita punya kemauan untuk belajar bahasa Inggris, dan ya kita berada di akhir
pertanyaan untuk hari ini. And sebelum kita mengakhiri, I will say thank you ya sekali lagi kepada Mr. Arif untuk kesempatannya sharing about English. Ya, semoga bisa menjadi tips and trick untuk teman-teman yang menonton ini agar bisa improve bahasa Inggrisnya, bisa tahu tempat di mana belajar bahasa Inggris. So thank you Arif, and thank you guys for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.